Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sugri Hartanto dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi. Kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah tentang strategi pengelolaan kelas gitu. Jadi sebelum kita mulai ya perkuliahan kita pada hari ini, kita ucapkan bismillah dulu, selalu sehat begitu. Oke. Strategi pengelolaan kelas itu merupakan sebuah strategi guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal sehingga tujuan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik begitu. Kemudian fungsi dan tujuan pengelolaan kelas itu sendiri meliputi yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Terus kemudian tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri yaitu agar setiap anak nantinya ketika di kelas dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Setelah fungsi dan tujuan pengelolaan kelas, ada tujuan penggunaan di dalam kelas. Nah, ini penting ini. Jadi yang pertama yaitu tentang bagaimana mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Jadi biar dia punya tanggung jawab begitu. Terus kemudian yang kedua yaitu membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Ya pada intinya seluruh guru itu ingin siswanya menjadi yang baik begitu. Kemudian yang terakhir dari tujuan penggunaan dalam kelas itu yaitu menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri di dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Jadi ini adalah suatu tujuan pembelajaran yang tepat begitu. Jadi ada pendekatan berikutnya ada pendekatan tentang pengelolaan kelas atau manajemen kelas begitu. Di antaranya yaitu pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan itu meliputi guru terhadap murid terhadap guru begitu. Terus kemudian pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan tingkah laku dan lain sebagainya begitu. Terus kemudian dari pendekatan pengelolaan kelas ada sebuah prinsip-prinsip manajemen kelas. Jadi prinsip itu sendiri sangat penting sekali. Jadi bagaimana bisa menciptakan situasi yang hangat dan antusias. Jadi tantangannya bervariasi, bisa luwes dan fleksibel. Jadi penekanan hal-hal yang positif terhadap penanaman disiplin diri terhadap siswa begitu. Selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Jadi komponen keterampilan pengelolaan kelas itu sendiri meliputi yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Jadi membuat atau menciptakan suasana kelas itu bisa menjadi satu kondisi belajar yang bisa maksimal gitu. Terus kemudian sikap, jadi ada sikap tanggap itu yang meliputi memandang seksama, bagaimana cara kita menghargai terhadap teman, terus gerak mendekati, bagaimana pendekatan kita terhadap teman gitu. Terus memberi pernyataan, jadi tidak istilahnya keterbukaan terhadap teman sehingga kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik dan kemudian memberikan reaksi terhadap gangguan. Ini adalah suatu komponen-komponen keterampilan manajemen kelas begitu. Terus kemudian yang berikutnya yaitu tentang membagi perhatian. Di antaranya ada visual, ada verbal begitu. Terus kemudian pemusatan perhatian kelompok, itu termasuk memberi tanda pertanggungjawaban. Jadi kemudian penghentian, penguatan, kelancaran sebagai berikut begitu. Kemudian juga
jangan dilakukan tentang campur tangan yang berlebihan eh, atau bisa menjadikan sebuah penyimpangan atau ketidaktepatan berhenti memulai kegiatan. Sehingga apa itu yang tidak perlu dilakukan ya dalam melakukan sekolah, apa itu pengelolaan kelas gitu. Begitu. Terus kemudian dalam mengelola kelas jangan bertele-tele kemudian mengulangi penjelasan-penjelasan yang tidak perlu terhadap murid, sehingga ini bisa menjadikan satu penghambat gitu tentang bagaimana cara mengoptimalkan kelas gitu. Selanjutnya tentang keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Itu ya meliputi modifikasi tingkah laku, pendekatan pemecahan masalah kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan sebuah permasalahan baru. Jadi ada beberapa masalah manajemen kelas atau masalah perilaku siswa. Itu diantaranya yaitu tentang kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok yang bertentangan, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada standar perilaku dalam kerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi sana kemari dan sebagainya yang tidak perlu, sehingga ini bisa menghambat suatu optimalisasi terhadap pengelolaan kelas. Kemudian faktor-faktor penyebab variasi perilaku itu merupakan ya salah satunya meliputi pengelompokan, mana yang pandai, sedang, dan kemudian tidak memahaminya atau mungkin kurang gitu. Terus kemudian karakteristik individual ini nanti istilahnya ditata dengan baik sehingga bisa memaksimalkan kelas, memaksimalkan suatu buku pembelajaran yang efektif dan efisien. Langsung ke masalah manajemen atau pengelolaan kelas dari DOLS ini meliputi ini multidimensi, serentak, segera, iklim kelas yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu, dan sejarah begitu. Terus kemudian bentuk pelanggaran disiplin individual. Nah ini yang paling penting itu. Bentuk pelanggaran disiplin individual itu apa saja ya kira-kira? Yang pertama yaitu tingkah laku untuk menarik perhatian orang lain gitu. Terus kemudian tingkah laku untuk menguasai orang lain, itu termasuk bentuk pelanggaran daripada disiplin individual. Terus kemudian perilaku membalas dendam. Balas dendam itu kan jelas sifat yang kurang baik, dan yang terakhir itu peragaan ketidakmampuan gitu. Kemudian bentuk pelanggaran disiplin kelompok yaitu kelas kurang kohesif, jadi kesebelan terhadap norma-norma yang telah disepakati sebelumnya, dan masuk kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggota dan lain sebagainya gitu. Nah, ini penting dalam penataan ruang kelas. Inilah salah satu yang perlu kita perhatikan dalam strategi pengelolaan kelas gitu. Yang diantaranya bagaimana penataan ruang kelas yang baik gitu. Jadi jangan monoton hanya itu saja gitu. Jadi kita harus bisa membentuk sesuai dengan metode yang kita ajarkan gitu, sehingga pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kemudian pengaturan tempat duduk, ya, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan kebersihan kelas, ventilasi dan tata cara. Yang berikutnya yaitu tentang pengaturan siswa, jadi pembentukan organisasi, pengelompokan siswa dan lain sebagainya lah begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan siang hari ini. Semoga membawa manfaat ya. Nanti apabila ada yang bisa bisa didiskusikan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.